Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku lagi Faridila Sabila Ramadana, NPM 21411120, Manajemen 21 Gabungan. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai audit. Yuk, simak. Jadi, pengertian audit sendiri ialah suatu proses pemeriksaan yang sistematis terhadap catatan keuangan, sistem keuangan, operasional, dan proses bisnis suatu entitas untuk mengevaluasi apakah entitas tersebut itu telah mengikuti standar, prosedur, aturan, dan regulasi yang berlaku. Nah, kemudian audit juga memiliki tujuannya. Ada dua nih tujuan. Yang pertama, pemberian pemastian, seperti menyediakan keyakinan bahwa laporan keuangan adalah akurat dan dapat diandalkan. Kemudian peningkatan efisiensi dan efektivitas, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan operasional dan sistem keuangan. Nah, kemudian audit laporan keuangan itu merupakan salah satu jenis audit yang paling umum dilakukan. Nah, audit ini tuh bertujuan untuk memverifikasi kebenaran, keandalan, dan kewajaran informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu entitas. Nah, kemudian auditor itu akan melakukan pemeriksaan nih terhadap dokumen, terhadap transaksi, catatan akuntansi, dan dokumen pendukung lainnya untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, audit operasional juga itu dilakukan untuk sebagai evaluasi efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap suatu kebijakan dan prosedur yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Nah, audit ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja dan pengendalian operasional suatu entitas. Nah, pada audit sistem informasi sendiri ini melibatkan pemeriksaan terhadap sistem informasi yang digunakan oleh suatu organisasi. Nah, tujuannya itu untuk mengevaluasi keamanan, integritas, dan ketersediaan data dalam sistem informasi tersebut. Nah, auditor akan memeriksa nih kebijakan, prosedur, dan kontrol yang ada dalam sistem informasi untuk memastikan bahwa resiko-resiko terkait dengan keamanan dan integritas data telah diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Nah, kemudian audit lingkungan. Nah, audit lingkungan ini tuh dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan suatu organisasi terhadap peraturan dan standar lingkungan yang berlaku. Nah, audit ini juga melibatkan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional yang dapat berdampak pada lingkungan, seperti pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam, dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Nah, di sini juga ada audit mutu internal. Nah, ini merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim internal dalam suatu organisasi untuk mengevaluasi efektivitas dan kepatuhan terhadap sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi sebuah peluang perbaikan yang dapat meningkatkan mutu produk atau layanan tersebut. Nah, proses audit ini juga ada 4. Yang pertama ada perencanaan, seperti penentuan tujuan audit, identifikasi resiko, dan perencanaan prosedur dari audit itu sendiri. Kemudian ada pengumpulan bukti, seperti auditor mengumpulkan bukti audit melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, dan observasi. Kemudian ada evaluasi, seperti evaluasi bukti yang menggunakan bukti yang terkumpul untuk mengevaluasi kepatuhan dan kehandalan informasi. Nah, kemudian ada pendapatan auditor. Auditor ini akan memberikan pendapat mengenai kepatuhan entitas terhadap standar dan kewajaran penyajian informasi keuangan. Nah, standar audit itu merupakan standar internasional pemeriksaannya, yaitu ISA, panduan global yang digunakan oleh auditor di seluruh dunia. Nah, standar pemeriksaan keuangan pemerintah itu SPKP, standar yang digunakan untuk audit entitas pemerintah. Nah, jadi udah tahu ya, apa sih kita mengulik tadi tentang audit. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Baik, ternyata udah di penghujung materi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.